Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Syarifli dari kelas 4 MB. Di sini saya akan menjelaskan project dari CodeQuest AWS yang nomor 2 yang selanjutnya itu. Di sini aku menjelaskan langsung pakai makalah ya. Oke, jadi di sini masalahnya adalah ada seseorang yang baru saja membeli hard disk, namun hard disk itu tiba-tiba mengalami kerusakan dan menyebabkan gempa di pulau tersebut. Jadi dia meminta engineer untuk membantu dia memperbaiki masalah tersebut. Nah, engineer ini menyarankan untuk menempatkan server Amazon EC2 ke dalam dua availability zone yang berbeda. Jadi di sini langsung saja dimulai. Yang pertama itu kita diminta untuk mempelajari setiap step diagram dari learn ini ya. Ini bisa langsung dilihat saja kalau misalnya sudah bisa dimengerti. Dan selanjutnya yang kedua itu langsung plan. Nah, di plan ini juga masih persiapan untuk melakukan proyek tersebut. Dan yang ketiga itu langsung praktis. Nah, di sini aku langsung menjelasin praktisnya aja. Yang pertama kita klik pada bagian start lab yang ada di sini. Nah, tunggu sampai tulisan starting itu selesai dan bakal muncul dengan tulisan seperti ini. Open AWS Console. Nah, kalau udah, kita klik pada bagian Open AWS Console dan download pada bagian bawah ini kita klik Lab Files. Setelah itu kita lihat ada user data dan bisa diunduh filenya. Kita unduh dulu sebelum melakukan projectnya. Next, setelah muncul bagian seperti ini, maka di bagian search di sini kita bisa klik EC2 dan pilih pada bagian paling atas, lalu klik dashboard yang ada di sini. Selanjutnya, klik dashboard dan klik launch instance. Setelah itu, kita scroll ke bawah dan mengganti Amazon ini menjadi Amazon Linux 2 AMI HVM strip kernel 5.10 SSD volume type. Dan selanjutnya juga ada pada bagian keypair ini kita pilih pada proses without a keypair atau not recommended, walaupun tidak not recommended kita mengikuti dari praktis yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Selanjutnya pada network setting juga dipilih pada bagian yang sudah diberi tanda panah ini, yaitu FPG 02F 7527065 056 9 dB dan seterusnya. Dan pada bagian create security group ini kita klik juga. Setelah itu pada network setting lagi ada kita mengganti pada bagian subnet. Subnet ini kita memakai yang dua ya, pakai yang dua. Pakai satu. Maaf ya, pakai yang satu nggak oleh teman-teman soalnya. Nah, untuk network setting ini pada bagian subnet ini kita memakai yang sudah dikasih tanda panah ini, yang subnetnya itu satu. Terus pada bagian ini, pada bagian launch wizard 1 dan launch wizard create ini kita ganti dengan tulisan security group lab dan http security group. Next, selanjutnya itu ada scroll di bawahnya lagi itu ada bagian type. Nah, type ini sebelumnya itu adalah SSH, kita ganti menjadi HTTP. Nah, setelah itu kita launch instance yang ada di sini. Jika step yang kita lakukan benar, itu bakal muncul tulisan sukses dan akan ada kode atau sebuah nomor yang bisa membuktikan bahwa project kita itu benar atau enggak di akhirnya. Jadi ini tuh disalin dulu, nanti kita akan paste di akhir project. Oke, setelahnya kita scroll ke bawah. Terus pada bagian bawah sekali di sini di view all instance itu kita klik dan akan muncul seperti ini. Nah, pada bagian ini kita centang pada bagian web server 01 dan kita copy paste pada bagian ini. Kalau udah di copy paste,
tinggal di copy aja ke new tab yang ada di Google Chrome. Kalau sudah sukses bakal muncul seperti ini dan dengan nomor ID instance-nya tadi. Nah, selanjutnya ini adalah pada bagian DIY yang dimana kita membuat sendiri gitu. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi, membuka EC2. Di pada bagian dashboard kita buat lagi launch instance. Terus pada bagian sebelumnya seharusnya ada pada bagian yang awal sekali itu kita mengetikkan web server 02, karena yang pertama tadi adalah kita mengetikkan web server 01, maka di bagian DIY ini kita mengetikkan web server 02. Sebentar. Nah, ini untuk bagian yang pertama tadi yang dari practice itu kita mengetikkan web server 01. Namun di sini saya nggak sempat untuk nge-screenshotnya karena loadingnya tuh cepet banget, jadi rada susah gitu nge-screenshotnya mana itu select. Terus pada bagian DIY ini kita buat yang waktu udah klik launch instance ini, kita ketik web server 02. Nah, kita melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di practice tadi. Namun bedanya, yang membedakan adalah dua. Yang pertama web server 02 dan yang pertama web server 01. Dan yang selanjutnya yang terakhir adalah subnetnya. Tadi subnetnya kita pakai yang satu, yang ini kita pakai yang dua. Namun untuk bagian key pair name-nya tetap menggunakan yang sama, yaitu process without key pair atau tanpa key pair gitu, walaupun tidak direkomendasikan. Setelah itu kita launch instance. Nah, setelah itu bakal muncul seperti ini. Nah, masih ada lagi. Oh iya, maaf, belum di launch instance ya. Nah, pada bagian network setting ini kita memilih aktivitasnya itu yang berbeda dari yang tadi kayaknya. Oh enggak, sama seperti yang tadi, tetap enggak berbeda. Yang ini juga enable, dan yang bagian firewall security-nya juga kita pakai yang thread security dulu. Dan kalau udah, baru kita klik launch instance. Nah, kita tunggu sampai tulisannya itu bakal successfully gitu. Nah, berhubung tadi yang bagian DIY tadi nggak sempet ke SS juga, jadi aku cuman nge-copy dari file sebelumnya itu ada dari sini, ini dari sini, ini dapat yang ini yang tadi ID yang ID instance yang dapat yang dari Google tadi, dan yang kedua ini yang dari DIY. Nah, setelah itu klik validate, kita muncul validation message kayak gini. You did it. We found Amazon EC2 instance in the correct available zones. Now return to the city and give your customer to the good news. Nah, setelah itu baru selesai project yang kita lakukan. Kalau udah muncul kayak gini, berarti project yang kita lakukan itu sudah selesai dan sudah sukses. Sebenarnya itu bisa langsung di-exit aja. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan mengenai project yang kedua dari AWS Cloudquest ini. Jika ada salah-salah kata dan ada kata-kata yang kurang jelas dan juga penjelasan yang masih sangat-sangat kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.